Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas pelajaran 11 ya dari buku bagian kedua tentang manfaat belajar ilmu sharaf ya. Kenapa kita harus belajar ilmu sharaf? Ya, banyak manfaat ya yang didapat dengan belajar ilmu sharaf. Di antaranya adalah yang pertama bisa mengubah kata sesuai dengan makna yang diinginkan. Ya, misalnya kita ingin membuat kata yang artinya kamu sudah makan, ya, atau aku sudah makan, ya, atau dia belum makan. Nah, ini untuk bisa membentuk seperti itu, ya kita harus belajar ilmu sharaf ya. Contoh di sini hal akalta, ya, kamu telah makan. Naam akaltu, ini artinya aku telah makan. Mengubah akalta kemudian menjadi akal tuh ini ada pelajarannya dalam ilmu sharaf. Ini manfaat penting ya dalam belajar ilmu sharaf. Sehingga ini ya sangat terpakai ketika kita ingin bisa percakapan muhadatsah. Kita harus belajar ilmu sharaf. Karena nanti kan tentu dalam percakap-cakap ya kita kadang menggunakan kata-kata orang pertama, orang kedua, orang ketiga kan gitu. Ya, jadi harap dihafal baik-baik atau dipelajari baik-baik ilmu sharaf ini. Yang kedua mempermudah dalam membaca kata yang tertulis tanpa harokat ya. Karena nanti dari polanya itu bisa kita kenali maknanya. Seperti sa'ala sa'ilun, ini polanya kan fa'ilun, berarti isim fa'il, berarti orang yang melakukan sesuatu kan gitu. Di sini terjemahkan sa'ilun yang bertanya, orang yang bertanya kan gitu. Ghairil maghdubi ya. Maghdubi ini maf'ul yang dimurkai ya. Kita sudah pelajari dalam pelajaran isim maf'ul yang artinya yang dikenai pekerjaan kan gitu. Jadi membantu kita dalam ya mengenalinya, mengenali kata itu dan cara bacanya kita jadi lebih paham. Walillahil masyriqu wal maghribu. Masyriqu maghribu ini maf'ilun ya, isim zaman atau isim makan. Ya, pola-pola fa'ilun, maf'ulun, maf'ilun ini kalau kita sudah hafalkan dengan baik, ketika baca kitab gundul, insyaallah kita akan bisa membacanya. Tinggal nanti ya masalah harokat akhirnya kita pelajari dalam ilmu nahwu. Ya, tapi yang penting yang kata itu bisa kita baca dulu kan. Sa'ala sa'ilun bisa kita baca sa'ala sa'il gitu dulu kan. Kalau kita nggak tahu harokat akhirnya apa, ya. Karena kita polanya udah tahu dia fa'ilun gitu. Yang ketiga, membantu proses penerjemahan ya, sebab beberapa pola ada yang mengandung makna khusus seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim makan dan lain-lain ya. Misalnya abidun ini kan pola isim fa'il. Jadi kita nerjemahinya yang melakukan sesuatu. Ma'budun isim maf'ul yang dikenai pekerjaan ya yang disembah. Masjidun ya dari sajadah. Masjidun isim makan tempat tempat sujud itu masjid. Alamun maha mengetahui ya sigoh mubalaghah. Akbaru lebih besar isim tafdil. Diterjemahkannya lebih apa gitu. Jadi membantu proses penerjemahan ya kalau kita belajar ilmu sharaf. Yang keempat, memperbanyak mufradat kosakata ya. Karena sambil menghafal pola itu, kita nanti akan diberikan banyak fiil untuk sarana latihan. Jadi kita ya dengan belajar tasrifan, belajar ilmu sorof, kosakata kita ya terutama tentang fiil itu akan semakin banyak. Yang kelima, mempermudah dalam proses pencarian arti kata di kamus ya. Sebab secara umum mencari arti kata di kamus itu harus melihat ke fa fiil, ain fiil dan lam fiilnya terlebih dahulu. Ya, ini untuk isim mustaq. Ya, kalau kita sudah belajar shorof, kita bisa mengetahui fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Ya, seperti misalnya istighfarun. Istighfarun. Ini polanya istif'al. Nyarinya nanti di ghafara, ghain. Ya, akbaru, af'alu, kabara. Seperti itu. Ta'buduna, ya. Ini polanya taf'uluna. Berarti nyarinya di abada, di ain nanti nyarinya bukan di ta. Dan lain-lain ya, masih banyak ya manfaat belajar ilmu shorof. Oleh karena itu, ya sangat ditekankan bagi para pelajar pemula untuk sungguh-sungguh dalam belajar ilmu sharaf. Insya Allah jika ilmu sharaf sudah dikuasai, membaca Arab gundul akan terasa jauh lebih mudah.
Dan juga ya kita dalam bermuhadatsah jadi semakin lancar ya, banyak kosakatanya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang. Sekarang kita akan bahas pelajaran ke-12 ya, dari buku bagian kedua seputar murojaah. Jadi kita ya di pelajaran ke-12 ini akan murojaah, mengulang dari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Ya, berikut ini beberapa catatan penting yang harus kita pahami baik-baik. Yang pertama, ya, catatan pertama, fiil ada berbagai penamaan ya. Penamaan fiil itu nanti ada macamnya. Yang pertama misalnya ditinjau dari waktu terjadinya, ya, fiil dibagi menjadi tiga, ada fiil maudhi, fiil mudhari' dan fiil amr. Yang kedua ditinjau dari keadaan huruf penyusunnya. Fiil dibagi menjadi dua, ada fiil sahih dan fiil mu'tal. Ya, fiil sahih itu fiil yang di huruf aslinya itu enggak ada huruf ilatnya, enggak ada alif, waw dan ya. Kebalikannya yaitu fiil mu'tal. Ya. Yang ketiga ditinjau dari keberadaan pelakunya. Fiil dibagi menjadi dua, ada fiil ma'lum dan fiil majhul. Ya, fiil ma'lum itu kata kerja aktif, majhul itu kata kerja pasif. Seperti ma'lum kataba, menulis, kalau majhul kutiba, ditulis. Catatan kedua, fi'il maudhi adalah asal sumber dari pembentukan kata. Ya, dari fi'il maudhi nanti bisa dibentuk menjadi berbagai macam fi'il dan isim. Ini satu di antara beberapa pendapat yang ada. Ya, ada pendapat yang lain, tapi ini yang sepertinya lebih mudah dipahami oleh pelajar pemula. Catatan tiga, ya, fi'il maudhi ada 19 pola, ya, pola dasarnya ini. Ada yang tersusun hanya dari huruf asli dan ada yang tersusun dari huruf asli plus huruf tambahan. Ke-19 pola fi'il maudhi ya beserta variasi bentuk pembahasan perubahannya bisa dilihat pada bagian lampiran. Adapun perinciannya ya bisa dipelajari dalam buku yang khusus membahas ilmu sharaf. Seperti di buku Belajar Tasrifan yang 2 jilid itu, atau bisa pelajari di sana. Itu insyaallah bagus ya untuk latihan bagi para pemula. Catatan yang keempat, ada kaidah khusus ya dalam proses pengubahan dari fi'il maudhi menjadi mudhari' dan juga amr. Ya, silakan lihat bagian lampiran. Ya, ada kaidahnya ya. Yang kelima, fi'il maudhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr bisa ditasrif berdasarkan pelakunya. Lihat contohnya pada bagian lampiran seperti misalnya kataba. Ya, bisa ditasrif berdasarkan pelaku, kataba, kataba, katabu. Yaktubu mudhari' ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna dan seterusnya. Kemudian uktub, uktuba, uktubu dan seterusnya. Ya, tasrifan fi'il berdasarkan pelaku. Catatan yang keenam, ada 5 kelompok isim yang bisa digunakan untuk mensifati atau dikenal dengan istilah wasf, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, isim sifat musyabbaha, dan sighah mubalaghah. Catatan ketujuh, isim ada yang jamid, ya bukan kata bentukan, dan ada yang mushtaq, kata bentukan. Yang kedelapan, ya fi'il madhi dan fi'il amr termasuk kelompok fi'il yang mabni, sehingga bentuknya tetap dimanapun posisinya dalam kalimat. Catatan ke-9, fi'il mudhari termasuk kelompok fi'il yang mu'rab, sehingga bentuknya bisa berubah sesuai posisinya dalam kalimat. Ya, semoga bisa difahami. Ya, semangat belajar ya. Kita harus semangat belajar. Ya, jadi materinya sudah selesai ya untuk ilmu shoraf. Jadi silakan dimurojaah kembali ya sebagai bekal kita memahami bacaan sholat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.